Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidni Ilman, mahasiswa bimbingan konseling Islam di UINSI Samarinda. Ini adalah video tugas pertama saya dalam memenuhi mata kuliah psikologi perkembangan dari Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Di sini, saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa atau pikiran, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Sedangkan perkembangan adalah proses bertahap yang melibatkan perubahan, pertumbuhan, atau kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan individu. Jadi, dengan kata lain, psikologi perkembangan ialah ilmu yang mempelajari pertumbuhan dan perubahan dalam pikiran, perilaku, dan aspek-aspek psikologis manusia sepanjang rentang waktu hidupnya. Lanjut ke tahap perkembangan. Kita semuanya mulai dari bayi, lalu ke balita, setelah itu anak-anak, beranjak remaja, lalu bertransformasi ke dewasa awal, dilanjutkan ke dewasa tengah, dan pada akhirnya memasuki lanjut usia. Di sini saya akan menjelaskan dari dua tokoh yang berpengaruh pada psikologi perkembangan. Yang pertama, John Piaget. Dengan teorinya perkembangan kognitif, yaitu anak-anak melewati serangkaian tahap perkembangan kognitif yang berbeda-beda, dan menjelaskan bagaimana anak-anak memproses informasi dan memahami dunia, serta berkembang dalam proses berpikir mereka. Jadi dalam teorinya itu ada 4 tahap. Itu yang pertama, sensor motorik 0-2 tahun. Bayi di sini memahami dunia melalui sentuhan, rasa, dan penglihatan. Mereka belajar bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat. Yang kedua, tahap praoperasional 2-7 tahun. Anak-anak di tahap ini mulai menggunakan kata-kata dan gambar untuk menyatakan ide mereka. Namun mereka masih belum bisa berpikir tentang hal abstrak, dan juga mereka hanya melihat dari perspektif mereka sendiri. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7-11 tahun. Di tahap ini, anak-anak bisa berpikir lebih logis tentang benda-benda yang mereka lihat. Lalu, yang keempat, tahap operasional formal 12 tahun ke atas. Ini adalah tahap di mana remaja mulai berpikir sangat abstrak. Mereka dapat memikirkan masalah yang kompleks serta memahami gagasan moralitas dan juga etika. Lalu kita beranjak ke tokoh yang kedua, yaitu Erik Erikson dengan teorinya perkembangan sosial, yaitu setiap individu mendapatkan pengembangan yang berbeda setiap tahap lewat suatu pengalaman sosial. Tujuannya ialah mencapai perkembangan yang sehat dan matang dalam aspek identitas, hubungan, dan kematangan psikologis sepanjang hidup. Di sini ada 8 teori ya dari beliau. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan yang ada pada tahap bayi, yaitu membentuk dasar kepercayaan diri melalui perawatan yang baik dari lingkungannya, yaitu keluarga. Yang kedua, pada tahap balita, otonomi versus malu dan ragu. Nah, di sini itu fokus dalam mengembangkan otonomi dan kontrol pada diri sendiri. Di sini mereka udah bisa untuk memulai pengajaran mandiri. Yang ketiga, pada tahap prasekolah, inisiatif versus rasa bersalah, yaitu mengembangkan rasa inisiatif dalam menjalani suatu aktivitas. Yang keempat, pada tahap masa sekolah, yaitu mencapai kompetensi dalam keterampilan dan pengetahuan dalam pembelajaran. Lalu tahap kelima, pada masa remaja, identitas versus peran-peran bercabang. Di sini fokus dalam membentuk identitas dan mengalami peran sosial ya. Istilahnya mencari jati diri lah untuk mempersiapkan diri pada tahap selanjutnya, yaitu yang keenam, tahap masa dewasa awal. Intimasi versus isolasi di sini fokus dalam mengembangkan hubungan yang mendalam dan berkomitmen. Jadi lingkup pertemanannya mulai mengecil nih. Dan kita harus mulai membangun keseriusan dengan lawan jenis yang dipilih. Yang ketujuh, pada tahap masa dewasa tengah, generativitas versus stagnasi. Pada masa ini udah fokus dalam memberikan perhatian kepada keluarga dan negaraan dan juga keluarga, lalu berkontribusi pada masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Lalu kita melanjutkan ke tahap ke-8 pada masa lansia sampai dengan diambil Allah. Di sini udah fokus dalam
mendalami kehidupan yang telah dijalani selama kehidupannya. Apakah sudah merasa puas dengan keputusannya selama ini, atau malah menyesali perbuatannya itu dengan mengeluh seperti, kenapa ya dulu saya tidak begini, kenapa saya tidak begini, saya sangat menyesal dulu tidak begini. Pokoknya penuh dengan penyesalan. Lalu kita akan lanjut pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama ada lingkungan dan sosial, yaitu tempat seseorang tumbuh memainkan peran besar dalam perkembangan sosiologis mereka. Ini termasuk dalam pengaruh keluarga, sekolah, teman sebaya, budaya, dan juga pengalaman hidup lingkungan yang mendukung. Dan itu akan merangsang perkembangan positif yang dapat membantu seseorang dalam mencapai potensi mereka dengan baik. Lalu yang kedua, genetika. Faktor ini mengacu pada warisan genetik yang didapatkan seseorang dari orang tua mereka. Gen-gen ini memainkan peran dalam menentukan karakteristik fisik dan psikologis individu. Misalnya, faktor genetik dapat mempengaruhi kepribadian, kecerdasan, dan potensi perkembangan lainnya dalam suatu individu. Yang ketiga, sosial. Nah, dalam faktor ini mencakup interaksi individu dengan orang lain di dalam lingkungan masyarakatnya, meliputi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif melalui hubungan interpersonal, nilai, dan norma sosial. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pada tugas kedua nanti. Dadah.